Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk tetap boleh bernafas sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Tuhan berkati perenungan hari ini, agar melalui firman-Mu, Roh-Mu dapat bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara sekalian berada. Hari ini kita sama-sama akan belajar sebuah tema yang berjudul berkat sesuai dengan perbuatan. Terambil dalam Kejadian 49 ayat 8-10. Demikian firman Tuhan, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saudara sekalian, menjelang kematiannya, Yakub hendak memberkati anak-anaknya untuk yang terakhir kalinya. Sebelumnya, Yakub memberkati anak-anak Yusuf berdasarkan anugerah Tuhan. Efraim sebagai anak bungsu mendapatkan berhak sebagai yang sulung dari Yakub, dan Manasye sebagai anak sulung mendapatkan berkat sebagai anak yang bungsu. Tidak dijelaskan apa kesalahan yang dilakukan oleh Manasye sehingga kehilangan berkat sebagai anak sulung, dan tidak dijelaskan juga kebaikan apa atau perbuatan besar apa yang telah dibuat oleh Efraim sehingga memperoleh berkat anak sulung. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada Efraim. Pada pasal selanjutnya, di pasal yang ke-49 ini, giliran anak-anak Yakub yang akan diberkati. Namun berkat yang disampaikan Yakub pada bagian ini adalah berdasarkan sikap, karakter, dan perbuatan yang telah dilakukan oleh anak-anak Yakub selama ini. Jika anak Yakub melakukan sesuatu perbuatan, maka berkat itu pula yang akan didapatnya. Contohnya saja, Ruben sebagai anak sulung tidak lagi mendapatkan hak kesulungan karena Ruben telah meniduri gundik ayahnya sendiri. Kemudian Simeon dan Lewi diberkati bahwa senjata mereka ialah alat kekerasan, karena sebelumnya kedua saudara ini telah membunuh seluruh kota Sikem karena telah memperkosa adiknya Dina. Maka diberkatinya lah Simeon dan Lewi berdasarkan apa yang telah mereka perbuat. Demikian juga berkat yang diturunkan kepada Yehuda, bahwa Yehuda akan dipuji oleh saudara-saudaranya. Tangannya akan menekan tengkuk musuhnya, kepadanya akan sujud anak-anak ayahnya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Yehuda diberkati sebagai seorang pemimpin atas saudara-saudaranya, dan hal tersebut tergenapi bahwa seluruh raja Israel berasal dari keturunan Yehuda. Berkat yang sangat luar biasa yang boleh diterima oleh Yehuda sebagai pemimpin atas saudara-saudaranya. Yang menjadi sebuah pertanyaan adalah, memangnya apa sih yang telah dilakukan oleh Yehuda selama ini? Pada pasal-pasal sebelumnya, Yehuda digambarkan sebagai seorang yang rela berkorban demi kepentingan bersama. Ketika ayahnya tidak mengizinkan membawa Benyamin bersamanya, Yehuda menjadi jaminan bagi Benyamin. Ketika Benyamin hendak ditawan Yusuf di Mesir, Yehuda juga rela menyerahkan dirinya sebagai budak untuk menggantikan Benyamin. Dan ketika Yehuda berbuat salah, ia mau mengakui kesalahannya tersebut. Oleh karena itu, Tuhan memberkati Yehuda sebagai sosok pemimpin bagi saudara-saudaranya berdasarkan apa yang telah ia perbuat selama ini. Yehuda mempunyai karakter yang inisiatif
dan rela berkorban demi orang lain, sehingga ia mendapatkan berkat, tongkat kerajaan, dan lambang pemerintahan ada di dalam dirinya. Saudara sekalian, melalui firman Tuhan ini apa yang dapat kita pelajari? Jika saudara sekalian menginginkan berkat Tuhan menjadi orang sukses di masa yang akan datang, maka persiapkan diri mulai saat ini sebagai orang sukses. Jika saudara sekalian menginginkan berkat Tuhan menjadi seorang dokter, maka persiapkanlah diri Anda untuk belajar tentang ilmu kedokteran dan milikilah hati yang mau membantu orang lain, biar Tuhan sendiri yang akan mempersiapkan itu semua. Jika Anda ingin menjadi seorang pemimpin, maka persiapkanlah dirimu untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Milikilah hati yang mau berkorban untuk orang lain, adil dalam memberikan setiap keputusan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara sekalian, mulailah tanam nilai-nilai yang positif di dalam hidup ini. Dengan demikian, Tuhan akan membalasnya sesuai dengan apa yang telah saudara sekalian perbuat selama ini. Amin untuk firman Tuhan.